like and subscribe. Follow Alifa Jaya Production. Thank you. Bab 4. Bandit itu menyeret seorang gadis. Hutan di luar kota Puncak Biru diselimuti kegelapan malam, hanya diterangi oleh kilauan bulan yang menyelinap melalui celah-celah awan hujan yang berlalu. Ashen Vale menarik tali kekang angin cepat, menghentikan kuda itu di tepi sebuah celah berbatu yang tersembunyi di balik semak berduri. Tawa kasar para bandit bergema di kejauhan, pedang dan kapak mereka berkilau seperti taring predator di bawah cahaya bulan. Aura mereka, alam pemurnian tubuh tingkat 3 dan 4, menekan udara dengan niat membunuh yang kasar, tertarik oleh kilau samar cincin spasial di jari Ashen, penuh dengan harta dari gudang rahasia klan Lin. Ashen merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang lembab setelah hujan. Hutan ini bukan tempat yang aman, binatang roh seperti serigala taring bayangan atau ular racun hutan sering berkeliaran, tapi malam ini, ancaman datang dari sesama manusia. Bandit-bandit itu, dengan aura kasar mereka, pasti telah mengikuti jejak kuda si angin cepat sejak mereka meninggalkan kota Puncak Biru. Cincin spasial di jarinya, artefak langka yang bisa menyimpan harta tanpa batas, memancarkan aura samar yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan dengan kultivasi barunya. Di dalamnya, ada ribuan batu roh, herbal langka, dan koin emas, warisan dari persiapan rahasianya selama bertahun-tahun di klan Lin. Tapi sekarang, itu menjadi umpan bagi serigala-serigala seperti mereka. Lily, turun dan sembunyi di balik batu itu, bisik Ashen, membantu adiknya turun dari kuda dengan hati-hati. Tubuh kecil Lily bergetar karena dingin dan ketakutan, tapi ia tak mengeluh. Ashen mengikatkan jubah compang-campingnya lebih rapat di tubuh adiknya, melindunginya dari angin. Jangan bersuara, apapun yang terjadi. Jika aku tak kembali, lari ke arah timur menuju sungai dan ikuti arusnya. Kau ingat jalan ke desa terdekat? Lily mengangguk. Matanya yang berusia 12 tahun penuh ketakutan namun juga kepercayaan pada kakaknya. Hati-hati, kakak, katanya, memeluk liontin giok peninggalan ibu mereka sebelum merangkak ke balik batu besar. Liontin itu, dengan energi pelindung samar, adalah satu-satunya kenangan dari ibu mereka yang meninggal karena penyakit misterius, mungkin ulah klan Lin yang tamak. Lily merangkak dengan hati-hati, tubuhnya menghilang di balik batu yang ditumbuhi lumut, hanya meninggalkan hembusan napas pelan yang hampir tak terdengar. Ashen menarik napas dalam, merasakan denyut Crimson Forge di dantiannya seperti jantung kedua yang membara. Kuali purba itu telah menyelamatkannya dari kematian, membersihkan racun pemusnah malam abadi dan menempa ulang meridiannya. Tapi ia masih di lapisan pertama alam pemurnian tubuh, fondasinya kuat tapi pengalamannya dalam pertarungan nyata masih minim. Bandit-bandit itu mendekat, langkah mereka berat dan penuh percaya diri, tawa mereka seperti raungan binatang buas yang haus darah. Yan Mei, berapa peluangku melawan mereka? Tanya Ashen dalam pikiran, tangannya mencengkeram tanah basah, siap menyalurkan energi Crimson Forge. Mereka kuat tapi ceroboh, jawab Yan Mei, suara femininnya tenang namun penuh perhitungan. Roh penjaga Crimson Forge itu seperti guru yang bijak, dengan kebijaksanaan dari zaman kuno di mana kuali ini ditempa oleh dewa api legendaris. Gunakan formasi penyerap Crimson untuk melemahkan mereka, seperti melawan pengintai Vex. Kekuatanmu di lapisan pertama alam pemurnian tubuh cukup untuk menang jika kau cerdas. Tapi hemat energi, kau membutuhkannya untuk tahap kedua teknik tubuh manifestasi primal.
Jangan biarkan amarah menguasaimu. Ingat, ini bukan balas dendam, tapi kelangsungan hidup. Ashen mengangguk, menyalurkan energi merah tua dari Crimson Forge ke tanah. Ia membayangkan rune-rune kuno yang diajarkan Yan Mei, simbol-simbol api primal yang bergerak seperti aliran darah. Energinya mengalir seperti sungai lava di bawah permukaan, membentuk jaringan rantai api yang tak terlihat di sekitar kaki para bandit. Rune-rune menyala samar, hampir tak terdeteksi di kegelapan malam, menunggu mangsanya. Pemimpin bandit, pria bertubuh besar dengan bekas luka melintang di wajah, tersandung, kapaknya jatuh saat energi spiritualnya tersedot ke meridian Ashen seperti air ke wadah kosong. Rasanya menyegarkan bagi Ashen, energi kasar bandit itu dimurnikan oleh Crimson Forge, memperkaya tungku spiritualnya. Sihir apa ini? Raung bandit itu, wajahnya memucat. Bekas lukanya tampak lebih dalam di bawah cahaya bulan, matanya melebar karena keterkejutan. Ia bangkit dengan susah payah, aura tingkat 4-nya melemah tapi masih ganas. Bunuh anak itu sekarang. Jangan biarkan dia menggunakan trik kotor lagi. Dua bandit lain menyerang, pedang dan rantai mereka melesat dengan kecepatan mematikan. Yang satu, pria kurus dengan tato ular di lengan, melempar rantainya seperti cambuk, mencoba menjerat Ashen. Yang lain, wanita berotot dengan pedang ganda, menebas dari atas dengan kekuatan brutal. Ashen bergerak, tubuhnya ringan berkat fondasi baru dari penyalaan tungku fana. Ia menghindar dengan gerakan lincah, seperti angin yang menari di antara pepohonan. Tinjunya membara dengan energi crimson, menghantam dada bandit kedua, melemparkannya ke pohon dengan suara retakan tulang. Pria itu mengerang, tulang rusuknya patah, napasnya tersengal saat ia ambruk ke tanah. Bandit ketiga, wanita itu, mencoba menyerang dari samping, tapi rantai crimson menjerat kakinya, menguras energinya hingga ia ambruk, pingsan. Energi spiritualnya mengalir ke Ashen, membuat meridiannya berdenyut dengan kekuatan baru. Pemimpin bandit, meski melemah, masih berdiri, kapaknya kembali digenggam. Kau bukan pengembara biasa, katanya, suaranya serak namun waspada. Ia melirik rekannya yang tergeletak, kemarahan membara di matanya. Serahkan cincin spasial itu, atau darahmu akan membasahi hutan. Kami dari kelompok Serigala Hitam, kami tak pernah kalah dari anak kemarin sore seperti kau. Ashen menyeringai kelam, matanya berkilat seperti bara. Kau pikir aku mangsa yang mudah? Kau pikir aku seperti korban-korbanmu yang lemah? Kau yang akan menyesal menghadangku. Ia melompat maju, gerakannya seperti panah yang dilepaskan. Tinjunya menghantam dantian bandit itu, menghancurkan fondasi kultivasinya dengan suara seperti kaca pecah. Energi spiritual bandit mengalir ke tubuh Ashen, memperkuat meridiannya yang baru ditempa. Pemimpin itu ambruk, mata melebar karena rasa sakit yang tak tertahankan, tubuhnya berkejang sebelum diam. Ketiga bandit kini tergeletak, hidup tetapi tak berdaya, aura mereka pudar seperti api yang padam. Napas Ashen tersengal, tapi ia merasa lebih kuat. Energi yang diserap telah memperkaya tungku spiritualnya, membuatnya siap untuk langkah berikutnya. Ambil hartanya, saran Yan Mei. Inti binatang atau batu roh dari mereka akan membantu tahap kedua, memperluas meridian. Jangan buang waktu, Lili menunggu, dan hutan ini penuh bahaya lain. Ashen memeriksa tubuh bandit dengan cepat, tangannya bergerak efisien. Dari pemimpin, ia menemukan 2 inti binatang dari serigala taring bayangan,
permata berkilau dengan esensi primal yang kuat, ideal untuk kultivasi. Beberapa batu roh kelas rendah berserakan di kantong mereka, serta sebuah jimat usang yang memancarkan aura lemah, mungkin artefak pelindung yang rusak. Ia memasukkan semuanya ke cincin spasial, merasakan bobotnya bertambah tapi ruang di dalamnya masih luas. Selesai, ia kembali ke Lily, yang mengintip dari balik batu dengan mata penuh kagum. "Kakak, kau luar biasa," serunya, berlari memeluknya. Tubuh kecilnya menempel erat, dan Ashen bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. "Apa itu rantai merah tadi? Seperti api yang hidup. Kau seperti pahlawan dari cerita ibu dulu." "Itu kekuatan Crimson Forge," jawab Ashen, mengelus rambut adiknya. Ia tersenyum tipis, hatinya hangat melihat antusiasme Lily. "Sekarang, kita cari tempat aman untuk beristirahat. Aku akan mengajarimu sesuatu, dan kita harus memperkuat diri sebelum sampai ke kota Ngarai Merah. Perjalanan ini baru dimulai, dan musuh seperti klan Lin atau konsorsium Vex tak akan berhenti memburu kita." Mereka melanjutkan perjalanan pelan, kuda angin cepat berderap hati-hati di antara pepohonan. Bulan naik lebih tinggi, menerangi jalan setapak yang jarang dilalui. Setelah beberapa saat, mereka menemukan gua kecil tersembunyi di balik air terjun kecil, tempat yang cukup aman untuk berlindung. Air terjun itu mengalir seperti tirai perak, menyembunyikan pintu gua dari pandangan luar. Ashen mengikat kuda angin cepat di dekat pintu gua, memberinya rumput kering dari cincin spasial, lalu duduk bersila di atas batu datar, memegang inti binatang yang baru ia dapatkan. Gua itu lembab tapi nyaman, aroma air segar bercampur dengan bau tanah. "Yan Mei, saatnya tahap kedua," katanya dalam pikiran. "Apa yang harus kulakukan?" "Tahap kedua adalah memperluas meridian," jawab Yan Mei, nadanya penuh kebijaksanaan kuno. Ia menjelaskan dengan detail, seperti guru yang membimbing muridnya melalui api percobaan. "Kau akan menggunakan energi dari inti binatang dan batu roh untuk memperlebar meridianmu, seperti mengubah sungai kecil menjadi lautan. Ini akan menyakitkan, lebih dari penyalaan tungku fana, tapi fondasimu akan menjadi tak tertandingi di alam pemurnian tubuh. Mulai dengan memasukkan inti ke tungku spiritualmu, lalu arahkan esensi untuk meregangkan meridian. Ingat, kesabaran adalah kunci, paksaan akan merusak segalanya." Ashen menutup mata, masuk ke dunia dalam Crimson Forge. Di ruang spiritualnya, kuali raksasa berdiri megah, permukaannya dihiasi rune yang bergerak seperti darah mengalir, apinya menyala seperti matahari terperangkap. Ia melemparkan inti binatang ke dalam tungku, dan energi spiritual cair meledak, membanjiri meridiannya seperti gelombang magma. Rasa sakit menusuk, seolah ribuan pisau panas merobek tubuhnya dari dalam. Tubuhnya bergetar, otot-otot menegang seperti akan robek, keringat membasahi wajahnya hingga menetes ke batu. Tapi ia menggertakkan gigi, memikirkan Lily yang tidur di sudut gua, Serafina dengan senyum palsunya, dan Marcus Vex yang mengejeknya sebagai sampah. Setiap penderitaan adalah langkah menuju balas dendam. "Fokus pada pola teknik tubuh manifestasi primal," kata Yan Mei, suaranya seperti cambuk yang menyemangati. "Arahkan esensi untuk memperlebar meridianmu, bukan hanya mengisinya. Bayangkan meridianmu seperti akar pohon yang tumbuh, meregang ke segala arah, menyerap lebih banyak energi langit dan bumi. Proses itu terasa seperti keabadian, setiap detik penuh siksaan yang membuat pikirannya hampir pecah.
Ashen melihat visinya, meridiannya, yang dulu sempit seperti sungai kecil, sekarang meregang seperti lautan yang membengkak. Energi dari inti binatang dimurnikan oleh Crimson Forge, mengubahnya menjadi esensi primal yang memperkuat dinding meridian, membuatnya elastis dan tak mudah rusak. Saat puncaknya, rasa sakit mencapai klimaks, seperti tubuhnya akan meledak, tapi ia bertahan dengan tekad baja. Perlahan, meridiannya berubah dari saluran sempit menjadi sungai lebar yang mampu menampung lautan energi. Ketika selesai, ia merasakan kekuatan baru mengalir melalui tubuhnya, seperti badai yang terkendali. Ia kini berada di lapisan kedua alam pemurnian tubuh, fondasinya jauh lebih kuat dari kultivator lain di tingkat yang sama. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat, bahkan luka kecil dari pertarungan tadi telah sembuh sepenuhnya. Ashen membuka mata, napasnya tersengal. Bulan masih tinggi, tapi fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Ia menoleh ke Lily, yang sedang mencoba meniru postur meditasinya di sudut gua, mata tertutup dan tangan di pangkuan. "Sekarang giliranmu, adik kecil," katanya lembut. "Aku akan mengajarimu pandangan merah, teknik dasar untuk merasakan energi spiritual. Kau mungkin tidak punya bakat alami, tapi Crimson Forge bisa membantumu membuka potensi tersembunyi. Ini langkah pertama menuju kultivasi, kau tak akan lagi disebut tak berguna oleh siapapun." Lily mengangguk penuh semangat, matanya berbinar seperti bintang. "Aku ingin jadi kuat seperti kakak. Aku tak ingin jadi beban lagi." Ia menutup mata, mengikuti instruksi Ashen untuk membayangkan dunia sebagai lautan cahaya. Ashen menyalurkan sedikit energi Crimson Forge ke arahnya, hembusan hangat yang menyentuh dantian Lily, membantu membuka indranya. Proses itu lambat, Lily mengernyit, keringat membasahi dahinya, tapi ia tak menyerah. "Kakak, aku merasakan sesuatu. Seperti angin hangat di dalam diriku. Apakah ini energi spiritual?" "Bagus," kata Ashen, hatinya hangat. Ia ingat betapa dulu ia mulai kultivasi dengan mudah sebagai jenius klan, tapi Lily butuh bantuan ekstra. "Terus latih ini, kita akan membuatmu menjadi kultivator suatu hari nanti. Mungkin kau bisa belajar teknik sederhana dari manual yang aku bawa. Tapi ingat, kekuatan bukan segalanya, tekadlah yang membuatmu tak terkalahkan." Mereka berlatih sebentar. Ashen membimbing Lily dengan sabar, mengoreksi posturnya dan menjelaskan konsep dasar ki langit dan bumi. Gua itu terasa seperti rumah sementara, tempat mereka bisa bernapas lega setelah pengkhianatan dan pelarian. Tapi kedamaian itu rapuh, hutan di luar masih penuh ancaman, dan perjalanan ke kota Ngarai Merah masih panjang, melewati pegunungan berbahaya dan wilayah bandit. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, sebuah jeritan tajam menggema dari kejauhan, diikuti oleh suara langkah kaki berat. Crimson Forge bergetar, dan Yanmei berbisik, "Aura kuat, alam pemurnian tubuh tingkat 6, menyeret seseorang, mungkin tawanan. Ini bukan bandit biasa, tapi terkait konsorsium Vex." Ashen mengintip dari gua, melihat sosok berjubah abu-abu menyeret seorang gadis muda dengan rambut acak-acakan. Gadis itu, seumuran Lily, memiliki mata penuh ketakutan namun juga tekad. "Tolong," teriaknya, suaranya nyaris tenggelam oleh air terjun. "Aku Xiaoyu. Dia akan menjualku ke konsorsium Vex." Nama itu menghantam Ashen seperti petir. Xiaoyu, teman masa kecilnya, anak pelayan yang pernah ia lindungi dari pengganggu di klan Lin. Kemarahan membakar dadanya,
dan Crimson Forge menyala lebih terang. Lily, tetap di sini, katanya tegas. Aku harus menyelamatkannya. Bersambung ke bab 5 yang semakin seru. Jangan lewatkan cerita setiap harinya dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe.